Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saat ini saya Mia Syaneta dapat kembali menjumpai Anda semua dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir di studio narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Adrianus Heri Wijayanto SY atau akrab disapa Romo Heri. Selamat datang Romo Heri. Terima kasih Bu Sianet, selamat jumpa. Iya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagaimana biasanya ada baiknya kita awali acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Heri. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memelihara kami dengan kelimpahan kasih dan berkat-Mu. Engkau telah mengantar kami untuk memahami rencana di dalam pewartaan Injil-Mu dan pewartaan Sabda-Mu. Kami percaya Engkau ingin menyelamatkan kami seluruhnya umat manusia ini. Engkau telah memberikan kepada kami hati nurani untuk selalu dan siap mendengarkan Sabda-Mu, mendengarkan suara-Mu sendiri, agar kami menjadi pewarta-pewarta sukacita, kegembiraan, dan keselamatan. Semoga melalui sarana yang telah Tuhan berikan melalui tempat ini, kami dan semua para sahabat yang mendengarkan pewartaan ini semoga diberkati dengan rahmat dan kelimpahan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Kami tentu berdoa bagi mereka yang kurang beruntung, mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Semoga berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Wahyu, bab 11 ayat 4 sampai 12. Mari kita siapkan batin kita. Aku, Yohanes, mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.
Tetapi kedua orang itu 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan Allah ke dalam diri mereka, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, maka mari sekarang kita siapkan batin kita untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus pada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, maka mari sekarang kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Heri. Ya Romo Heri, pada kesempatan kali ini setelah kedua bacaan tadi, hal-hal inspiratif apakah yang Romo rasa perlu untuk disampaikan? Pertama-tama dalam melihat bacaan-bacaan ini atau mendengarkan bacaan ini
Yang menarik kenapa juga disatukan dengan pesta wajib Santo Andreas Dunglac, seorang martir imam yang ada di Vietnam dan juga bersama teman-temannya. Yang menarik adalah di sini bahwa sebetulnya bacaan dari Wahyu mau menandakan tentang awal suatu gerakan penginjilan, di mana gereja awal mengalami kesulitan menghadapi tantangan pada zaman itu, bahkan juga Yerusalem yang setelah Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, 40 tahun kemudian Yerusalem itu hancur. Bagi mereka tanda-tanda kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang sulit untuk dimaknai. Tetapi mereka tahu dan sadar bahwa awal penginjilan, awal pewartaan kabar sukacita harus dimulai. Bukan saja di Yerusalem, tetapi mereka harus berjalan terus-menerus sampai keluar Yerusalem, keluar dari bangsa Yahudi, sampai nanti kita tahu beberapa tokoh para rasul mati di kota Roma, kota abadi. Boleh tolong diperjelas Romo, yang Romo maksudkan dengan mereka ini siapa saja sebetulnya? Ya, yang menarik adalah bahwa Petrus sebagai kepala gereja pertama yang ditunjuk Yesus itu adalah seorang yang ternyata akhirnya disalibkan di kota Roma. Sedangkan Paulus yang tadinya juga sudah mengalami penangkapan, penganiayaan dan sebagainya karena dia adalah seorang yang memiliki posisi yang sebagai orang Tarsus yang mempunyai kayak KTP mungkin ya, orang, jadi dia harus diadili di kota Roma dan dia akhirnya mengalami kematian juga di kota Roma. Jadi Petrus dan Paulus kenapa sering disebut menjadi dua tokoh yang besar dan masyhur dalam gereja, karena sejak awal mereka sudah menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus harus menjadi saksi yang seperti Kristus. Iya. Ya, boleh tolong dilanjutkan lagi Romo? Ya, kita juga melihat kenapa kita melihat Wahyu bisa menafsirkan sedemikian rupa, karena kita juga melihat bahwa dalam peristiwa ini kita melihat dalam perjanjian lama kan ini Wahyu kan biasanya menggambarkan tentang penglihatan-penglihatan di perjanjian lama, khususnya di tentang kitab Zakaria, dari mana tentang penglihatan yang terjadi, dan kita bisa melihat sepertinya Allah itu bekerja dengan cara yang unik dan cara yang menarik. Misalnya di zaman Musa, bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu kan suatu hal yang menarik karena Musa diberi kekuatan oleh Allah, bahkan diberi kuasa untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan tulah-tulah itu. Dan ini kan yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa Tuhan bisa memberikan kuasa yang besar kepada seorang manusia seperti Musa itu. Kita nggak pernah tahu bagaimana Musa yakin dengan memukulkan tongkatnya air jadi terbelah, gitu kan? Ya kan nggak pernah punya keyakinan itu, tetapi hanya kuasa Tuhan yang mau menunjukkan itu. Kita juga lihat Nabi Elia kepada janda di Sarfat. Dua tokoh yang besar, Musa dan Elia, dan gimana Elia juga diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menutup langit. Jadi maka terjadi masa kelaparan yang cukup panjang, dan dikatakan bahwa Elia boleh melakukan tindakan atau keputusan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tetapi Tuhan tetap percaya melalui janda di Sarfat yang memberikan kepada janda itu kelimpahan berkat dengan roti dan minyak yang tidak pernah habis, sampai kutuk terhadap peristiwa penutupan langit itu bisa dilepas dan akhirnya terjadi kembali menuai gandum dan sebagainya. Saya hanya melihat apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Dia memberikan yang pertama, roti. Dan Tuhan, dan akhirnya melalui tindakan itu Tuhan diberikan yang pertama, akhirnya Isa melihat bahwa dia diberikan kelimpahan.
Iya, iya, iya. Ya Romo, kalau melihat masa bacaan ini dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kehidupan gereja perdana setelah masa kehancuran Yerusalem saat itu? Ya, yang menarik dari masa itu adalah bagaimana Yesus juga menggambarkan bahwa ketika kehancuran Yerusalem itu, sebetulnya gereja menggambarkan ketika kehancuran Yerusalem itu mereka seperti gereja berlari, ya dah? Berlari sambil mewartakan Injil. Maka kita bisa melihat penganiayaan di 4 abad di awal mau mengatakan kepada kita bahwa gereja itu memang terus-menerus mewartakan Injil dengan cara yang unik, yaitu sambil berjalan, sambil berlari, sambil dikejar-kejar, dan kita tahu disitulah spiritualitas yang mungkin paling hakiki ketika gereja yang berjuang itu seperti apa. Ya, ya, Maka kita bisa melihat tersebar kan. Kita nggak ngerti waktu itu bagaimana Yesus mewartakan, pokoknya, bukan pokoknya. Yang penting adalah ketika nanti saya sudah bangkit, kamu harus, saya naik ke surga, kamu mewartakan, kamu ditugaskan untuk mengajar dan juga membaptis umat, orang dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ternyata itu memang dijalankan gitu dalam. Dan tentunya sangat tidak mudah ya dalam kondisi terus bergerak seperti itu ya Romo ya. Lalu bagaimana atau hal-hal apa yang Romo lihat bahwa misinya ini berhasil gitu Romo? Ya, di dalam melihat ini memang sulit ya. Di dalam masa-masa sulit melihat keberhasilan itu sulit. Tetapi banyak orang yang semakin percaya bahwa di dalam kehidupan itu yang masih dipertahankan di dunia ini kan hanyalah sebetulnya sementara. Tetapi yang sebetulnya dikejar dalam kehidupan setelah kematian itu adalah suatu peristiwa yang selamanya. Manusia sedang terlalu sibuk mengejar yang sementara, tetapi Tuhan menawarkan yang selamanya untuk kehidupan setelah kematian. Ya, dan itu sampai sekarang pun masih banyak terjadi ya Romo. Boleh Romo tolong angkat beberapa contoh tentang hal itu, bahwa begitu ketatnya orang atau melekatnya pada diri umat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya masih ada yang lebih jauh di atas itu. Ya, kita kadang-kadang kalau berdoa saja sederhananya. Kalau kita berdoa biasanya minta sesuatu kan, minta supaya diberi umur panjang gitu. Ya, sebetulnya umur panjang untuk apa? Kalau semakin menyusahkan orang lain. Gitu. Tapi kalau saya umur panjang adalah untuk semakin saya bisa membuat orang lain bahagia, semakin orang merasa dekat dengan Tuhan, mungkin itu umur panjang menjadi suatu nilai hal yang sangat bernilai. Menjadi berkah ya Romo. Ya, misalnya juga kalau ada anak muda berdoa minta pacar gitu kan. Sesuatu hal yang kadang-kadang kita pertanyakan, lalu setelah dapat pacar memang kenapa? Kalau nggak dapat pacar kenapa? Kan gitu kan. Apakah dunia ini penuh hanya karena kamu punya pacar, punya pasangan hidup kan gitu. Jadi kadang-kadang hanya seperti tabur dan tuai. Apa yang kita mohonkan itu yang sebetulnya kita minta, kita harapkan terjadi. Nah ini kan doa-doa yang kadang-kadang menarik untuk kita melihat, atau dalam pelayanan-pelayanan kita juga harus melihat apakah kita kalau melakukan semua pelayanan itu hanya menuntut pamrih. Saya misalnya jadi prodiakon supaya saya dikenal umat, bukan semakin membantu umat menyenangi atau merasakan tersentuh dengan ibadah-ibadah yang dijalankan. Maka kadang-kadang juga di dalam perjalanan gereja pada waktu itu, dan juga bagi orang-orang Yahudi di zaman itu, yang ditakutkan adalah orang Saduki kan imam-imam. Mereka melakukan tindakan yang sangat kultis. Karena orang Saduki mempertahankan kitab Taurat yang isinya 5 yang dari mulai Kejadian sampai Keluaran itu. Yang mau mengatakan bahwa fungsi imam ada di kitab-kitab itu dan mereka senang mempertahankannya. Nah itulah makanya kenapa mereka berusaha mengatakan dan
seringkali konflik dengan Yesus tentang kebangkitan ini. Iya, karena mereka kekeh dengan pendapatnya itu ya Romo ya, dan tidak bisa melihat suatu perubahan begitu. Yang kita takutkan banyak orang Saduki, banyak orang Farisi atau juga seperti kita tuh dianggap orang yang sebetulnya tahu keselamatan, tahu kebenaran, tapi seperti orang Saduki dan Farisi itu ternyata di depan, padahal ada Yesus di depan malah nggak tahu siapa kebenaran itu, kan gitu. Dan faktanya masih banyak ya Romo yang seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri banyak orang, walaupun itu adalah aktivis gereja ya Romo, yang kurang bisa menerima perubahan. Ya, termasuk imamnya juga. Begitu ya. Yang kita takutkan kan kita juga sebagai imam hanya melaksanakan kegiatan misalnya Ekaristi hanya sekedar kultis ya, atau hanya tugas gitu. Sehingga kurang membawa umat bahwa Ekaristi harus sebetulnya berjumpa dengan Tuhan. Nah Romo boleh tolong, tadi kan contoh yang terjadi di antara para imam. Yang terjadi di umat Romo, boleh tolong diangkat. Lalu saya juga ingin minta saran Romo bagi para umat yang masih berpandangan seperti itu. Ya, ketika mungkin saya melihat dari sisi kalau di dalam gereja Katolik itu seringkali gerakannya itu gerakan-gerakan pelayanan itu masih terlalu pastor gitu ya, pastor sentris. Sehingga misalnya, Mbok, kita buat tim doa dong, misalnya untuk orang sakit. Kan di setiap paroki ada orang sakit, rumah sakit. Kenapa kita nggak buat tim doa? Lalu orang sakit yang di sana mengatakan, wah saya kedatangan tim doa dari paroki lain atau datangan dari tempat yang lain. Tapi misalnya dari blok B sendiri atau parokinya sendiri nggak keluar, gitu, nggak datang gitu. Jadi kan kadang-kadang menjadi suatu hal yang miris bahwa kita hidup dengan mengatakan bahwa orang lain yang berbuat, jangan saya. Jadi kan menandakan bahwa kalaupun nanti disuruh, kan jadi sifatnya kultis, hanya suatu kewajiban, bukan suatu persembahan hati. Gitu. Iya. Ada kata yang menarik di sini, persembahan hati. Nah, itu sebetulnya menjadi dasar dari suatu pelayanan yang sebenarnya hakiki sifatnya ya Romo ya. Nah, Romo, lalu saran-saran Romo apa bagi mereka yang masih tidak mau atau kurang mau berubah seperti ini? Rasanya masih banyak dan susah sekali untuk merubah. Ya, kita memang sulit ya dengan kata pelayanan itu. Kata pelayanan kan sebetulnya persembahan. Seringkali kalau sudah kita berjalan beberapa waktu, akhirnya menjadi suatu aktivitas belaka. Boleh kita bisa melihat, misalnya mohon maaf, Miss Dinar. Tadinya waktu awal-awalnya masih takut, masih sangat kaku atau hormatnya luar biasa gitu. Pokoknya menjalankan tugasnya sangat luar biasa gitu, baik. Tapi setelah beberapa waktu kadang-kadang sembrono, kadang-kadang seenaknya, kadang-kadang ya saya sudah tahu semuanya kan gitu. Jadi kurang hikmat, kurang hikmat, kurang menunjukkan lagi suatu tindakan yang spiritualitasnya tuh lebih tinggi gitu ya, sehingga hanya menjalankan suatu aktivitas aja seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kita menjadi miris, misalnya persiapan untuk melakukan kegiatan Ekaristi ini coba dijaga hati, jangan bicara, silensium, tapi kita melihat bahwa petugas gerejanya ngobrol saja, entah itu prodiakon, lektor, pemazmur, romonya gitu kan. Ngomong aja, padahal kan kita tahu mau mempersembahkan Tuhan dalam Ekaristi. Tapi kenapa kita pun meminta umat untuk diam, tenang, tapi petugasnya tidak menjalankan yang semestinya. Iya. Nah, Romo, sedikit kembali ke sana, ke bacaan ini. Tadi kebangkitan itu sebetulnya bukanlah hanya peristiwa kematian ya Romo ya? Ya, kebangkitan bukan hanya peristiwa kematian, karena di situ diletakkan hal yang hakiki bahwa apakah ada sesuatu yang lebih bernilai setelah kematian. Ya, sebetulnya di zaman itu orang-orang Yahudi juga mengalami kebingungan setelah mati itu apa. Makanya kita bisa melihat kenapa orang Saduki mati-matian mengatakan tidak ada kebangkitan.
Sebetulnya juga orang Farisi, ahli Taurat atau ahli kitab juga masih mempertanyakan setelah kebangkitan itu apa. Kayaknya hanya masuk Seol, tempat yang gelap. Tapi ketika Yesus mau menunjukkan bahwa kematian itu tidaklah suatu yang berhenti begitu saja, ternyata dia bangkit dan dia akhirnya naik ke surga, kita kan bisa melihat titik kritisnya ada di kebangkitan itu. Maka ketika Yesus mengalami kebangkitan kan konflik besar di dalam orang-orang Israel atau orang Yahudi bahwa Yesus dicuri. Yesus bukan bangkit. Ya kan, untuk mengatakan ini titik kritisnya gitu kan. Iya. Dan memang tidak berhenti dengan kematian lalu bangkit itu ya Romo. Ya. Nah, ada kehidupan lain setelah itu gitu Romo. Ya, Romo Heri, ada hal-hal lain yang ingin Romo sampaikan pada sesi 1 ini? Ya, dalam melihat bacaan di Wahyu 11 ini, satu hal yang menarik bahwa kadang-kadang kita bisa melihat Musa dan Elia, Petrus dan Paulus. Mereka telah dipakai oleh Allah. Mereka sudah digunakan oleh Allah untuk mewartakan kabar keselamatan. Tetapi ternyata yang harus dipersembahkan dari mereka itu adalah kemartiran. Jadi kita harus mengerti bahwa semakin dekat dengan Tuhan, semakin digunakan oleh Tuhan, kita harus siap. Apakah kita bisa menerima tanda kemartiran itu? Bisa saja tanda kemartiran itu adalah semakin tidak mudahnya perjalanan hidup sebagai seorang Kristiani. Bisa juga mengalami mungkin akhir dalam kehidupan yang dialami oleh Petrus dan Paulus. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan menggunakan sarana orang-orang yang sangat dipercayainya adalah pengalaman kemartiran. Apakah Tuhan sungguh ingin menyatukan mereka segera ke dalam kerajaannya karena mereka sudah menjalankan dengan total dan tuntas untuk apa yang ditugaskan Tuhan pada mereka? Pertanyaannya pada kita, apakah kita sudah berani juga menjalankan semuanya dengan total dan tuntas? Lalu bagaimana supaya kita bisa memiliki keberanian untuk menerima itu, Romo? Ya, sebetulnya hal yang tidak mudah untuk mengatakan bagaimana memiliki keberanian kalau di dalam cara kita kan dalam cara spiritualitas Ignatian adalah pertama kita harus lepas bebas. Lepas bebas itu berarti kita tidak mau terpenjara atau terikat oleh sesuatu yang membuat kita tidak menjadi orang yang bebas di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang lebih bebas, kita juga sadar dan tahu melayani orang ini tidak perlu harus ada pamrihnya, melayani orang ini tidak usah takut dinilai tidak baik dan sebagainya. Sehingga kita merasa, saya hanya merasa sebagai alat Tuhan yang digunakan di dalam kesempatan. Romo Heri, nanti saya masih akan tanya tentang lepas bebas ini, tapi kita harus jeda sejenak ya Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan di sesi 1 ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita, Romo Adrianus Heri Wijayanto SY dan saya Mia Syaneta. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com atau melalui nomor handphone di 0822 1036 1555. Ya, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Heri, tadi di sesi 1, Romo ada menyinggung soal bebas lepas dalam pelayanan. Ini saya rasa satu hal yang menarik, Romo. Boleh tolong lebih diperjelas tentang
prinsip lepas bebas dalam pelayanan ini, Romo? Baik, Bu Sianet. Satu hal yang menarik mungkin untuk sedikit saya lihat dalam spiritualitas Ignatian secara sederhana saja. Saya melihat bahwa cara berpikir lepas bebas tidak terlepas dari ad maiorem Dei gloriam. Semuanya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi kalau kita lepas bebas karena kita tahu yang kita pilih dalam sarana-sarana itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Kalau saya menjalankan tugas sebagai seorang prodiakon, maka saya sungguh-sungguh menjalankan itu untuk untuk memuliakan Tuhan. Maka ini yang menarik, kenapa lepas bebas ini tidak bisa dilepaskan dari AMDG atau kemuliaan Tuhan itu. Karena kalau tidak, kita jelas bahwa hanya melihat bahwa lepas bebas itu supaya kita tidak punya kedekatan, kita tidak punya masalah atau tidak ada relasi yang terlalu dekat. Tetapi kan sebetulnya kita lupa passionnya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Iya, passion itu yang perlu ya Romo ya, memuliakan Tuhan. Lalu Romo, kalau kita lihat ya, sayangnya nih Romo, ada anekdot nih Romo. Seringkali kita lihat kadang, wah udah lanjut tua nih, udah makin tua, sudah saatnya untuk memuliakan Tuhan. Ini tentu saja tidak semua orang Romo ya, tapi toh tetap ada yang seperti ini. Dan seolah-olah dengan melakukan pelayanan di usia tua itu mempersiapkan tiket ke surga. Nah, bagaimana tanggapan Romo? Ya, kadang-kadang kita harus melihat dengan cara yang kita tangkap dari orang itu. Bahwa kalau kita tangkap bahwa sekedar mengisi waktu dan bukan untuk memuliakan Tuhan dalam arti saya ingin supaya pelayanan saya lebih daripada sekedar mengisi waktu, ya sebetulnya kita lebih hanya untuk mengisi waktu, ya kita berarti menuntut pamrih, gitu kan? Ya pertanyaannya adalah, lalu apa nilai yang lebih tinggi daripada itu? Apakah kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam pelayanan itu? Sehingga banyak mungkin kegiatan-kegiatan itu berjalannya tidak penuh semangat, karena karena mengisi waktu nanti ternyata cucunya sedang butuh diperhatikan, lalu mengatakan saya nggak bisa hadir karena cucu saya butuh diperhatikan, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain menjadi suatu hanya tambahan atau sambilan seperti itu. Nah itu kan hanya untuk mengurangi, fokus nggak di cara berpikir totalitas itu untuk memilih bahwa saya lepas bebas untuk mengatakan saya ingin ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Kan gitu. Dan itu tentunya tidak boleh pamrih ya Romo ya. Ya. Tadi di saat jeda Romo sempat menyinggung tentang perumpamaan janda itu Romo, yang memberikan seluruh hartanya. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang ingin Romo sampaikan? Saya menangkap bahwa dari kisah janda miskin itu, saya melihat bagaimana Yesus kok tertarik gitu. Pertama Yesus kok tertarik, lalu mengatakan coba lihat janda itu. Hanya untuk mengatakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang menarik perhatian Tuhan. Kalau melihat orang kaya memberikan dari sebuah kelimpahan kan mungkin biasa. Tetapi Yesus kok tertarik dengan melihat bahwa 2 peser itu diberikan janda itu semuanya. Kan dia bisa saja memberikan 1 peser. Dan dia kantongi 1 peser untuk kebutuhan hidupnya. Tapi ternyata dia dua-duanya. Dan ini kan hanya untuk mengatakan dia memberikan semuanya dan utuh. Tidak ada yang diambil sedikit pun dari pemberian yang utuh kepada Tuhan itu. Nah ini kan hanya untuk mengatakan kita, iman itu kan seperti batu loncatan di atas logika manusia yang mengatakan, wah nanti kamu nggak makan dong, kamu nggak begini. Tapi kan janda miskin ini kan seperti melihat bahwa pasti nanti ada yang menopang, pasti Tuhan akan memberikan berkat, pasti Tuhan akan, ya walaupun mungkin sepertinya pamrih, tetapi menurut hemat saya dia punya keyakinan, iman bahwa Tuhan akan memelihara. Itu lebih ke besarnya imannya ya Romo ya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa itu, untuk menunjukkan bahwa dengan iman seperti janda itu, Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu
nyata dengan janji-janjinya gitu. Bahwa kalau memberikan utuh, Tuhan juga pasti akan memberi gitu. Kan power of giving ya, kekuatan untuk memberi. Seperti saya senang ada waktu saya frater, ada seorang frater yang begitu senang untuk menolong, misalnya kan dulu masih awal-awal pakai komputer. Kita kesulitan untuk menjalankan komputer, padahal dia sedang sibuk untuk menulis entah skripsinya atau menulis tulisannya. Tapi dia ketika frater itu bingung, dia ambil waktu untuk membantunya. Setelah membantu, dengan tenang dia pindah lagi ke tempat dia. Jadi hanya untuk mengatakan pada saya, wih, kok dia begitu tulus memberikan dirinya untuk berbuat sesuatu tanpa dia hitung-hitungan, tanpa dia harus mengatakan, loh kamu kok nggak ngerti sih, udah dibantu kan gitu. Jadi dia nggak sampai ngomong kayak gitu. Jadi saya bilang, ya, dia kalau merasa dia butuh bantu aja, nggak usah banyak bicara kan gitu. Iya, dengan demikian bisa dikatakan Romo bahwa prinsip pelayanan yang lepas bebas itu benar-benar termasuk bebas dari segala macam pamrih itu ya Romo ya. Seperti itu ya Romo. Nah Romo, sekarang saya ingin kembali ke bacaan Injil tadi. Hal-hal inspiratif apa yang ingin Romo sampaikan? Nah sebetulnya juga dengan peristiwa seorang wanita yang menikah sampai 7 kali laki-laki saudaranya untuk menikahi dia karena tidak memberikan keturunan, kita juga melihat bahwa sebetulnya ada suatu peristiwa di belakang itu yang mengatakan bahwa wanita itu tidak akan pernah lengkap kalau tanpa keturunan. Jadi kan hanya untuk mengatakan kepada kita semua bahwa peristiwa itu kan seperti hukum alam yang harus mereka penuhi di dalam kehidupan, bahwa adanya keturunan dan sebagainya. Padahal kalau kita punya semangat lepas bebas, antara itu kan cara berpikir manusianya. Betul. Tapi kalau cara berpikir Sang Pencipta, tentu untuk mengatakan bahwa apakah memang harus begitu kan gitu, bahwa manusia harus menikahi sampai 7 kali wanita yang tidak memberikan keturunan. Demi pendapat yang umum saat itu gitu ya Romo ya. Ya itu kan seperti harus ada sesuatu terjadi, harus ada pamrih ketika melakukan sesuatu. Nah ini kan hanya untuk mengatakan kenapa Yesus ingin mengajak bahwa di tempat lain di surga itu atau di tempat yang tadi dikatakan adalah tidak ada dikawinkan dan mengawinkan. Jadi hanya untuk mengatakan kita berpikir bahwa ada perkawinan gitu seperti itu. Tapi sebetulnya orang kalau udah bahagia juga udah penuh kan gitu. Coba kalau Ibu Sianet melihat sesuatu dengan penuh bahagia sudah nolong orang, kan kita merasa penuh lega gitu. Tanpa harus memiliki orang itu kan gitu kan. Karena saya udah bahagia. Misalnya saya menolong orang yang kurang beruntung. Pasti saya akan merasa walaupun dia melupakan kebaikan kita, tapi saya bahagia. Karena saya udah bisa menolong secara penuh. Jadi sebetulnya lebih jauh apa yang ingin dikatakan oleh Tuhan mengenai kondisi ini Romo? Bahwa apakah boleh dikatakan bahwa sebetulnya kehidupan yang sejatinya itu tidak berhenti pada kematian orang-orang itu, begitu? Ada kehidupan lain yang jauh berbeda dari yang ditafsirkan oleh banyak orang. Ya, kadang-kadang orang berpikir karena tadi seperti takut jatuh pada tabur dan tuai. Misalnya orang merasa kalau kamu berbuat jahat terus ya wajarlah kalau kamu menderita kan gitu kan. Kalau kamu bohong terus ya wajarlah kalau kamu dibohongin kan gitu. Jadi hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa cara berpikir itu membuat kita semakin disempitkan dengan wajah Tuhan yang hadir dalam kehidupan ini. Kalau kita misalnya menjalankan sebuah hukum cinta, kan misalnya kalau kita berani mencintai pasangan hidup saya dengan hati yang bebas, pasangan saya misalnya mengalami PHK, tidak bekerja padahal dia suami, tolak punggung keluarga. Apakah istri merasakan kamu nggak kerja-kerja bikin kita menderita? Nah, kan harusnya sebagai pasangan hidup karena cintanya dia tahu bahwa sekarang posisinya mungkin dia harus mengambil alih dahulu sampai sang suami merasa
nyaman lagi, tadinya stres, sekarang dia berusaha mendukung istrinya bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang bisa membantu kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang kan hanya mengatakan bukan suami semata-mata adalah kepala keluarga harus bertanggung jawab semuanya. Padahal dalam cara berpikir Kristiani, dua-duanya harus ikut bertanggung jawab. Apalagi kalau punya anak, keturunan, jadi tanggung jawabnya dilimpahkan kepada untuk anaknya itu. Ya, hal-hal apa lagi yang menarik ini Romo dari bacaan Injil? Ya, sebetulnya gimana ya, kalau saya melihat orang berani memberikan diri sepenuhnya. Karena saya misalnya mengkaitkan dengan peristiwa Santo Alfonso Rodriguez, seorang bruder Yesuit. Dan dia betul-betul memberikan dirinya sepenuhnya menjadi seorang Yesuit yang rendah hati dan sebagainya. Tapi juga memberikan secara total di dalam melayani Yesuit yang lain. Karena dia tugasnya hanya jadi penjaga gerbang. Tapi dia melihat, bagaimana dia melihat setiap orang yang datang adalah dia menganggap bahwa itu Tuhan. Melihat wajah Tuhan yang dia tangkap. Jadi ketika dia ditantang oleh kehidupan dan dikatakan kalau memang Tuhan itu memang harus dimuliakan dengan cara saya harus masuk ke dalam neraka, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi begitu luar biasanya Santo Alfonso Rodriguez menurut saya karena kesederhanaannya. Dia tidak berpikir bahwa kalau saya sudah berbuat baik, saya harus surga. Untuk menyenangkan Tuhan itu harus surga. Bagi dia, kalau memang menyenangkan Tuhan itu saya harus masuk neraka, ya nggak apa-apa. Karena dia sudah berbuat yang terbaik yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kan hanya untuk melihat bahwa kerahiman Allah itu lebih luar biasa daripada ukuran menang kalah, benar salah yang seringkali menjadi ukuran manusia. Kalau saya sudah berbuat gini harus begitu. Kalau saya sudah memberi ya harus mendapatkan ini. Jadi kan hanya untuk mengatakan kita sibuk hitung-hitungan di dalam kehidupan ini. Nah, terkait kata hitung-hitungan Romo. Sebetulnya Romo, hidup mulia yang diharapkan manusia, hidup mulia setelah kematian itu. Sebetulnya kan bukan tergantung pada apa yang dilakukan manusia itu ya Romo. Tapi boleh nggak dikatakan bahwa itu semua semata-mata adalah karena kerahiman Allah? Iya. Begitu ya Betul. Romo? Ya, boleh tolong dilanjutkan Romo. Saya nggak tahu ya, saya punya anak didik saya, baru lulus sarjana hukum. Dan ternyata dia berada di daerah wilayah timur Indonesia, dan dia jadi seorang volunteer, membantu menghadapi human trafficking, penjualan manusia. Saya nggak tahu kenapa dia punya passion itu. Ya memang dia anak didik saya, tetapi saya hanya merasa ketika dia seorang baru selesai sarjana dan seharusnya berpikir untuk bekerja, mencari uang, apalagi masih muda. Kalau dulu saya tanya selalu cita-cita kepada anak muda, kalau kamu nanti besar mau apa, jadi orang kaya gitu kan. Tapi kok dia pikir malah jadi volunteer, padahal baru fresh graduates gitu kan. Tapi kan hanya untuk mengatakan bahwa Romo, saya merasa terkesan untuk melakukan hal ini walaupun sebagai volunteer, terpanggil ke sana. Ya, walaupun hanya memberikan diberi ya hanya secukupnya untuk makan dan minum, tetapi saya senang berada di dalam komunitas ini untuk melayani di dalam passion terhadap human trafficking ini gitu. Jadi kan saya hanya melihat kadang-kadang saya sebagai seseorang memikirkan, kamu mikirkan dirimu sendiri nggak sih kan gitu kan? Tapi ternyata dia merasa saya senang ke Romo, mau apa? Ya saya mau gimana ngomong kepada Romo kan gitu. Ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia menunjukkan suatu ketulusan hati untuk di dalam usia yang begitu muda mau menjadi seorang volunteer di tempat seperti itu gitu kan. Tempat yang tidak mudah untuk dia tangani kan sebetulnya. Padahal banyak hal masih di luar sana yang membutuhkan orang-orang semacam ini ya Romo ya. Nah, saran Romo apa bagi mereka yang dalam melakukan pelayanan ini masih hitung-hitungan tadi Romo? Tentu Romo tidak hanya sekali dua kali menjumpai kasus seperti ini. Nah sebetulnya kan kalau tadi membaca dari
bacaan pertama, sebetulnya ada unsur yang menarik dari bagaimana bagaimana di dalam bacaan itu menunjukkan gereja yang hidup ya. Dan gereja yang hidup itu muncul dengan keagungan suatu nilai kerasulan Kristiani, yaitu perjuangannya, martir-martirnya, dan ganjarannya. Jadi hanya untuk mengatakan kepada kita, kalau kita memiliki Kristus, maka sebetulnya kita akan memiliki rasa akan gerejanya. Sense of Christ, sense of church. Lalu kalau kita memiliki gereja Kristus itu sepenuhnya, maka kita akan masuk ke dalam sense of mission, rasa memiliki ingin masuk ke dalam misi gereja. Nah, itu berarti kita masuk dalam misinya Tuhan. Nah, hanya untuk mengatakan, saya pernah mencoba untuk membuat suatu ajakan kepada umat untuk melakukan misi awam, menjadi volunteer, menjadi saudara di tempat yang lain di pedalaman. Saya merasa bahwa semuanya sudah dipersiapkan untuk mereka menjadi saudara bagi mereka-mereka yang bukan paroki Blok B di pedalaman. Maksud saya adalah apa? Maksud saya adalah supaya orang Katolik Blok B itu juga punya wajah bahwa gereja Katolik itu universal. Jangan hanya saya Blok B, di mana-mana membanggakan kata Blok B, tetapi lupa bahwa ada saudaranya yang sedang berjuang, ada saudaranya yang kurang beruntung, ada saudaranya yang butuh pertolongan. Maka saya hanya ingin mengajak, apakah kita berani menjadi sahabat kehidupan? Ya, kata sahabat kehidupan itu sangat menarik ya Romo, dan universal ya Romo ya. Tentunya tidak sekedar membatasi bahwa saya umat Blok B, termasuk juga bahwa saya umat Katolik, gitu ya Romo ya. Nah, sekarang Romo, di situasi yang seperti ini, acap kali Romo, hal-hal yang membuat orang tidak selalu berani maju, kadang adalah karena merasa bahwa saya ini bukan golongan yang begitu mayoritas lah gitu. Kadang ada hambatan dalam keinginan untuk melakukan banyak kebaikan, terutama karena tadi ngerasa bahwa saya kecil. Saran Romo apa atau tanggapan Romo apa? Kalau setelah melihat bacaan-bacaan ini dan juga melihat orang kudusnya Andreas Dunglaek yang dari Vietnam ini, saya hanya merasa bahwa saya pernah bertanya, apa sih yang masih dinantikan dalam kehidupan ini? Saya tanya kepada umat dan umat tidak ada yang menjawab. Menantikan apa ya Romo ya? Menantikan uang, menantikan anak, tapi mereka lupa sebetulnya unsur yang utama, karena ini bacaan tentang acara Ekaristi untuk arwah. Saya mengatakan, saya dan Bapak Ibu sebetulnya menantikan Tuhan. Tetapi kan orang merasa tidak nyaman mengatakan saya menantikan Tuhan. Sepertinya Tuhan akan mengambil nyawanya gitu kalau Tuhan datang gitu. Tetapi kan hanya untuk mengatakan bahwa ada suatu kerinduan yang sering kali tidak ditunjukkan oleh kita kepada Tuhan, bahwa kita tuh adalah orang yang sebetulnya apa sih yang masih kita cari. Kalau kita memang mau memberikan yang terbaik, memberikan menjadi seperti cara berpikirnya man for others gitu ya, woman for others gitu, saya untuk orang lain, kan saya juga berarti menyatakan diri saya bukan apa-apa. Saya kecil tapi saya mau jadi sahabat kehidupan bagi orang lain. Entah itu ada orang yang sedang berada dalam pengungsian, orang miskin, ada di Bandar Gebang. Tapi maksud saya adalah saya punya kerelaan keluar dari rasa aman itu tuh. Kadang-kadang merasa kecil tapi karena kita merasa aman, sehingga berani keluar gitu. Sebetulnya kalau orang rasa kecil atau merasa kecil dengan merasa besar kan sebetulnya sama saja. Kalau kita memang yang paling utama menantikan Tuhan, melihat wajah Tuhan. Nah, kita takut melihat wajah Tuhan itu. Nah, Romo, kebetulan kan hari ini kita juga memperingati Santo Andreas Dunglaek yang dari Korea ya, Romo ya?
betul Vietnam ya? Vietnam ya. Ya. Oke, Romo, hal-hal apa yang menarik tentang Santo ini? Sebetulnya ceritanya saya kurang begitu bisa membaca semuanya, tetapi yang paling kelihatan ini adalah orang-orang kudus yang sebetulnya dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II, yang pada waktu itu memang menunjukkan bagaimana di Asia pun sebetulnya banyak orang-orang kudus, banyak martir, dan kelihatannya Paus Yohanes Paulus II ini mau menunjukkan bahwa tidak hanya di Eropa, tidak hanya di tempat-tempat yang lain yang banyak orang kudus, Asia pun banyak, gitu kan. Dan dia tunjukkan bahwa beatifikasi itu pun terjadi di Vietnam, di Jepang, kan bentuk-bentuk beatifikasinya kan menarik, dan kawan-kawan, gitu kan. Dan itu yang mau mengatakan kepada kita, sebetulnya kalau satu orang saja sudah menunjukkan kualitas iman, pasti orang lain akan ikut gitu, berani. Iya. Coba saja kalau kita sebagai seseorang berani menunjukkan kualitas iman, orang akan terpana, gitu kan. Orang merasa, kenapa saya nggak seperti dia? Kan harusnya kita, kenapa saya nggak seperti Kristus? Kenapa saya nggak seperti para rasul? Kan? Iya. Nah, kembali ke hidup mulia setelah kematian ini, Romo. Saran-saran Romo apa sih? Kadang kan banyak orang memang melakukan, tadi Romo sudah sebut bahwa jangan pamrih, begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa lebih yakin bahwa kita ini di jalan yang benar nih untuk bisa mencapai hidup mulia setelah kematian, walaupun itu menjadi hak dari Allah gitu, Romo. Tapi seenggak-enggaknya hal-hal apa yang bisa Romo sarankan? Ya, pertanyaan ini cukup sulit. Tetapi yang menjadi pegangan kan sebetulnya seperti dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, gitu ya, dan hidup. Jadi hanya untuk mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Yang menarik adalah, kalau kemarin saya juga ditanya oleh seorang umat mengatakan, Romo, sebetulnya apakah kita kalau mati harus menunggu kiamat? Saya bilang, ya nggak usah, karena setelah Kristus masuk ke dalam kerajaan surga, Allah tentu punya caranya sendiri untuk mengatakan apakah orang itu layak atau tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Dan itu kan menunjukkan bahwa begitu banyak orang kudus dan martir yang dikuduskan dan dibeatifikasi oleh gereja. Dan menurut saya adalah, kalau kita memang dipanggil untuk hidup mulia, sebetulnya kan yang paling harus kita kejar adalah sebetulnya seperti refleksi di dalam waktu kita mungkin masih kecil, retret atau waktu SMP, SMA, who am I? Siapakah aku ini? Siapa aku di hadapan Tuhan? Apakah aku sadar bahwa aku ini perpanjangan tangan Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kita sering lupa melihat bahwa kehidupan ini sebetulnya harus kita syukuri, tetapi tidak disyukuri. Saya baru bicara dengan diajak ngomong dengan seorang psikolog, Romo, coba bantu orang muda, coba bantu mahasiswa-mahasiswa ini, yang kadang-kadang sekarang banyak mahasiswa yang padahal sekolahnya bagus, di universitas negeri yang terkenal, tapi depresi, dan menginginkan mengakhiri hidup. Kan itu mengerikan. Ya, kadang-kadang saya mengatakan, kenapa tidak bersyukur? Kata bersyukur memang kata yang paling sepertinya untuk mungkin untuk memudahkan jawaban, tetapi saya juga hanya mengatakan bersyukur bukan sesuatu yang mudah. Padahal kita sudah diberikan suatu berbagai hal. Tetapi seringkali kita lupa untuk bersyukur. Nah, menurut saya sih, bersyukur menjadi titik awal untuk mendapatkan jalan menuju jalan kepada Tuhan. Baik, Romo Heri, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita minta Romo Heri untuk menutup dengan doa dan berkat melalui Romo. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami telah memohon
berkat dan kuasa-Mu, sehingga apa yang boleh kami wartakan, semuanya dapat kami ungkapkan di dalam kesempatan ini. Semoga apapun yang didengarkan, apapun yang dirasakan, membawa inspirasi kehidupan bagi kami juga, bagi umat Allah yang mendengarkan pewartaan ini. Kami ingin memohon berkat-Mu bagi gereja, keuskupan, dan juga paroki kami masing-masing. Semoga tanda-tanda kehadiran Tuhan dan bagaimana kami diberi kemampuan melihat kehendak Tuhan sungguh-sungguh berjalan dengan sesuai dengan kuasa roh yang dilimpahkan seperti yang dialami oleh Musa dan Elia untuk menunjukkan wajah Tuhan kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Maka berkatilah kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Dan semoga Allah yang penuh kasih memberkati kita semua dengan kelimpahan dan berkat Tuhan, dengan kuasa yang diberikan Kristus pada gereja dan para rasul-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Heri. Terima kasih Bu Yen. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita diajak untuk percaya akan kebangkitan orang mati. Bagi orang yang sungguh beriman, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Sedangkan hidup mulia di surga bersama Allah akan berlangsung selamanya. Demikian perbincangan kita saat ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Adrianus Heri Wijayanto SY dan saya Mia Syaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa kita Bhinneka, kita Indonesia. Salam damai. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight.
Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord.